maaf saya mengganggu. Di sini saya menanyakan bagaimana sih cara pembelajaran yang dilakukan selama daring? Pembelajaran selama daring kan anak-anak tidak bertatap muka ya, jadi peran orang tua sangat penting. Jadi sebelum menerangkan materi kepada anak, saya biasanya melakukan searching dulu di Google, baru dijelasin ke anak. Ada nggak cara untuk pembelajaran, maksudnya tuh hanya untuk menjelaskan atau seperti apa untuk ke anaknya? Macam-macam sih, bisa lewat gambar terus nerangin. Banyak sih sumbernya, di YouTube juga bisa, banyak sekarang. Tapi si anak dengan cara pembelajaran ini menikmati atau enggak sih Bu? Emang sih bagus ya, tapi ada kelemahannya juga, anak-anak cepat bosan. Harus ada tatap mukanya juga. Selama 2 tahun ini musim pandemi, meningkatnya anak belajar, ada peningkatan atau tidak? Enggak, kayaknya Enggak ada ya? enggak ada. Jadi kita tuh sebetulnya solusinya seperti apa ya kalau misalkan nih pembelajarannya? Seharusnya sih ada tatap mukanya juga sih. Jadi kan selain anak-anak sih emang praktis dapat ilmunya dari internet ya, tapi yang diutamain itu kan sosialisasinya ya. Jadi peran guru itu selain memberikan ilmu, memberikan apa ya, pesan khusus gitu ke anak. Ada tips mungkin ya Bu ya dari situ Maya. Beda dengan sama belajar orang tua. internet, beda juga belajar sama orang tua. Terkadang kan ya Bu ya, anak itu lebih nurut sama orang tua, lebih nurut sama guru daripada sama orang tua kasarnya ya. Jadi guru itu memang benar-benar memang jadi panutan lah seininya ya untuk belajar. Ibu kalau misalkan secara belajarnya di sekolah seperti apa sih? Cara belajar biasa atau online? Online atau misalkan untuk misalkan cara pengambilannya? Kita kan seminggu sekali orang tua ke sekolah, terus dikasih materi. Nah, sebelum kita orang tua ngasih materi, guru menjelaskan materi terlebih pada orang tua. Nah, baru orang tua menjelaskan ke anak. Ditransfer lagi ya Bu ya. Jadi sekarang mah yang harus belajar tuh ibunya dulu, baru ditransfer ke anaknya. Gitu. Terkadang anaknya suka gimana sih Bu? Malas atau seperti apa? Kadang anak juga ada moodnya gitu. Kadang bagus, kadang enggak. Kalau lagi moodnya lagi jelek, nggak mau kerjain. Ya, memang sudah ini ya Bu ya, kita harus memahami mungkin ya Bu ya. Bu, kalau misalkan berarti tidak memakan banyak kuota mungkin ya Bu ya, cuman capek ibunya aja atau gimana? Enggak juga sih, tergantung materinya juga sih. Kadang ada yang nggak ada di buku tema, jadi orang tuanya harus cari sendiri di internet. Sekarang buat Dini, pesannya buat guru-guru atau buat pemerintah gimana sih? Ingin sekolah ya. Karena kalau misalkan di rumah aja kesel ya. Ingin kenal banyak teman ya. Iya tuh. Mudah-mudahan pandemi ini selesai cepat usai, jadi kita bisa ketemu lagi ya sama teman-teman ya. Udah kangen ya. Gitu. Ya, mohon maaf saya sudah mengganggu aktivitasnya dan terima kasih. Ini bisa ini pecahannya 1/4 berapa caranya? Ini misalkan penyebut dan pembilangnya harus sama. Jadi misalkan ini 7, ini berarti 7, berarti 7 dibagi 7 1, 14 dibagi 7 berarti 2. Jadi hasilnya 1/2. Ibu mengajar anaknya perannya sama aja sama orang tua lainnya, didampingi, diawasi, jadi ada yang salah, ada yang kurang, dikasih tahu. Selama ini belajarnya secara apa Bu?
Kalau di sini mah nggak daring ya, cuma dikasih tugas per minggu dikumpulin tiap minggu. Online ya? Enggak. Tapi tidak mengeluarkan biaya besar. Enggak. Kalau selama pembelajaran di rumah, anaknya gimana sih? Ada perubahan nggak atau seperti apa? Maksudnya gini, anaknya apakah lebih meningkat atau lebih menurun, atau kan kadang-kadang ogo atut seperti apa? Disebut yang meningkat ya enggak meningkat, enggak sekolah itu menurun Sekolah enggak, biasa-biasa aja lah. Biasa aja. Tapi lebih baik gimana Bu? Kalau misalkan di masa pandemi ini maunya ibu enak begini, atau misalkan anak lebih Ini anak sekolah. Ya anak sekolah tuh Bu. Ini ya jadi meningkat anak. Jadi anak-anak Oh, sekolah. Ibu mengajar ke anak untuk belajar, caranya seperti apa Bu? Memakai pembelajaran seperti apa? Maksudnya pemakai misalkan pakai gambar atau misalkan seperti apa? Ibu mencari dulu materi langsung menerangkan ke anak, atau seperti apa cara ibu untuk bisa si anak paham masalah? Cari gambar dulu, cari bahan dulu biar anaknya ngerti gitu. Kalau langsung di final gitu nggak ngerti, anaknya susah nanti. Terus kalau misalkan nih ibu ke sekolah tiba-tiba ngambil buku paket atau gimana di sekolah ini? Kan ketua kelompok, yang kesana ketua kelompoknya, jadi disimpan di ketua kelompok. Nanti diambil. Terus kalau misalkan nih ibu belum paham, gimana ibu caranya untuk menjelaskan ke anaknya gitu? Misalkan pelajaran nih, misalkan ibunya belum paham, kan ibu juga bingung untuk menjelaskan ke anaknya. Nah ibu mencarinya seperti apa? Kan bisa tanya langsung ke gurunya, dikasih solusinya. Kalau kurang jelas bisa nanya langsung ke ibu gurunya. Selama pandemi ini apa Bu? Pelajaran yang susah apa sih Bu untuk mengajar anak? Yang susah bahasa Sunda sih. Bahasa Sunda ya. Karena bahasanya juga Pabelit. Jadi saya juga kurang paham gitu ya. Ibu, saya mohon maaf sudah mengganggu. Terima kasih atas kesempatannya saya untuk berkunjung ke rumah Ibu. Terima kasih. Tahu belum cara pengurangan ini? Belum. Kalau misalkan ya diajarin ya. Misalkan kalau cara pengurangannya 6 dikurangi 3 berapa? 3. Boleh ditulis 3 di sini pakai pensil dulu. 3. Nah, sekarang lalu keduanya 5 dikurangi 4 berapa? 1. Tulis di situ di depannya. Nah, sekarang 3 dikurangi 2? 1. Iya, tulis lagi. Nah, sekarang 2 dikurangi 1? 1. Ya, bisa kan? Bisa. Coba yang satu lagi. 8 dikurangi 2? 6. 1 dikurangi 0? 0. 1. 4 dikurangi 1? 3. 3 dikurangi 3? 0. Kalau 0 jangan ditulis ya. Ngerti sekarang? Iya. Kalau misalkan ini habis 3 diambil 3 habis, 0 jangan ditulis ya. Ya, kecuali ada angkanya 1 sampai 9 baru ditulis ya. Ibu, mohon maaf saya mengganggu aktivitas Ibu. Saya di sini mau menanyakan pola Ibu dalam mengajar anak dalam pembelajaran dari Ibu seperti apa? Saya cara anak mempelajari didampingi, karena ya semacam sekarang kan daring, jadi kita harus mendampingi anak dan menyuruh ngerjain tugasnya gitu. Ibu kalau misalkan nih lebih baik belajar daring atau tatap muka? Kalau pendapat saya ya Bu ya, pinginnya saya mau tatap muka. Jadi si anak saya jujur kalau daring mah orang tua yang jadi sekolah jadi repot. Jadi pusing. Harus bantu anak daring, belum pekerjaan rumah atau apa gitu. Ibu ada kendala nggak? Misalkan nih dalam pengerjaan. Kendala sih ada ya, apalagi kan yang kita nggak ngerti, apalagi pelajaran sekarang kan ya namanya orang tua yang dulu mah kan kurang paham, otomatis kita kan pusing. Si anak nggak tahu, karena namanya daring itu kan nggak tahu belajarnya gimana, dikasih soal langsung ngisi. Kita orang tuanya yang kelabakan harus bantuin anak. Iya Bu ya.
Jadi kalau misalkan ibu ke anak, cara pembelajarannya seperti apa? Ya paling saya gini ke anaknya, contoh ada soal dari sekolahan, matematika gitu ya Bu ya. Saya suruh anaknya belajar. Kalau yang nggak ngerti ya paling saya tanya temannya atau cari di sosmed. Soalnya kitanya awam Bu, jadi gimana ya daripada anaknya nggak belajar gitu kan. Ibu kalau misalkan pihak sekolah seperti apa sih? Kalau misalkan untuk menghubungi orang tua? Di lewat itu Bu ada grup ya, grup sekolahan. Jadi kita tadi kasih tahu contoh anak saya kelas ini gitu ada tugas. Orang tuanya yang kesana ngambil tugas Bu. Oh gitu. Iya. Kalau misalkan kirim tugasnya seminggu sekali atau tiap hari? Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Ibu ada kendala nggak masalah dari itu dari sosmednya atau ibu? Ya jujur Bu, kendala mah banyak ya, apalagi kan kita harus pakai sosmed. Mending kalau kitanya yang tahu, kalau yang gaptek, orang tuanya yang nggak ngerti, malah kita kan yang kelabakan. Sedangkan tugas kan harus dikerjain, harus tepat waktu Bu. Nah itu bagi orang tua kendalanya. Terima kasih ya Bu ya atas waktunya saya untuk datang ke rumah ibu. Sama-sama Bu. Aa, ini kan ada tugas sekolah ya? Ya. Sekarang bisa nggak? Bisa, kalau misalkan ini saya bantu boleh? Boleh. Sekarang ini 5 kali 5 berapa? 25. 25 berarti tulis 5, tulis 5, tulis di 5. Tulis 5, di sini 2. Nah, sekarang 5 kali 3? 15. 15 tambah? 2. Iya, jadi 17. 7 simpen 1. Sekarang 5 kali 4 20 ditambah 1. jadi ditulis semua ya. Sekarang satu lagi ya, 3 kali 5 15 tulis 5 simpen 1. 3 kali 3 9 ditambah 1 10. Jadi tulis 0 disimpan 1. 3 kali 4 12 tambah 1 13. Tulis 13. Kalau sudah itu berarti ditambah ya. Coba garis dulu A. Di sini berarti 5. Di sini 7 sama 5 jadi ditambah 12. 2 ditambah 1. Nah, jadi 1 ditambah 1 2 ditambah 0 2 ditambah 3 5. Ininya jadi 1. Paham Ah?